Oke, baik lagi bersama kita. Konnichiwa, Konnichiwa, Agung des. Sari desu, yoroshiku onegaishimasu. Kita balik lagi ngobrol tentang perjepangan. Ya, kemarin belum selesai bagaimana caranya belajar ke Jepang melalui jalur pribadi, Jalur jalur mandiri, bukan beasiswa, bukan dari pemerintah, bukan dari lembaga pengiriman juga. Ini langsung ke sekolahnya, langsung kita akan berbagi bagaimana caranya. Oke, sekarang dari mana dulu, silakan. Singkat jalur apa sih alur sampai kita bisa lolos, sampai kita nyampe ke Jepang. Pertama sih kita daftar penuhin dulu tuh persyaratannya. Daftar ke staff human yang di Jakarta. Udah daftar itu, nanti staff mereka nge-translate tuh data-data kita, kemudian dikirim kalau udah lengkap ke pihak human yang di Jepang. Nah, kita di sini tinggal nunggu kalau paspor udah pasti ya, itu salah Harus satu punya, persyaratannya, ya? harus punya. Paspor harus punya. Nah, terus kalau data udah dikirim ke pihak Jepang, misalkan udah oke nih, lengkap, nanti ada pemberitahuan untuk pembayaran biaya pendaftaran. Nah, iya. gitu. Kalau misalkan itu pun uangnya kita langsung transfer ke pihak sekolah yang di Jepang. Ya? Iya. Nah, kalau misalkan udah keterima, kita tunggu eligibility tuh. Jadi si perlengkapan kita itu ke imigrasi di Jepang. Boleh izin masuk gak gitu. Jadi si eligibility itu kalau nggak turun kita nggak bisa berangkat. Gitu. Kira-kira berapa bulan ya nunggu eligibility? Itu lumayan lama. Ya? 3 bulan atau? 3 bulan lebih lah, kurang lebih. Kalau lancar 3 bulan lah kalian bisa dapat eligibility. Kalau udah persyaratannya memenuhi, dicek di sini, oke, keluar dari sini eligibility-nya, turun ke pihak yang staff human yang di Jakarta. Staff sana menghubungi ke kita langsung bahwa eligibility-nya udah turun. Nah, kalau udah dapat eligibility, kita baru bisa proses tuh bikin visa untuk studi ke Jepang. Eligibility turun, visa, semua pembayaran juga harus dilunasin. Kemarin kan udah dibahas juga, karena kita orang Indonesia bisa per 6 bulan dulu tuh bayar untuk sekolahnya. Terus untuk tempat tinggal sebenarnya ditawarin sih ya dari sekolah ya. Kalau tempat tinggal itu masing-masing beda ya. Ada yang ditawarin gimana, ada yang mau dimasukin di apartemen Jepang. Sini langsung, ada yang mau cari sendiri. Yang kalau udah punya temen di sini bisa dicariin sama temen gitu, bebas sih. Tapi pas kita tuh karena kita uang ngepas banget, nggak ada uang lebih, kita cari-cari informasi, tanya-tanya kan ke sensei yang di Jepang tuh, ada orang Indonesia nggak gitu mau numpang tadinya, dan alhamdulillah ada ya. Ada. Kita waktu pertama kali kesini ada 7 orang senpai yang udah duluan masuk ke Human Saga ini. Jadi kita numpang dulu di sana 1 bulan, belum bayar tuh, masih gratis, numpang dulu aja. Ntar bayarnya, mereka itu sistem kerjanya kalau di sini ya, kita tuh enaknya kalau punya temen, kalau ini minta tolong dulu ke teman, cariin dulu kerjaan, kalau udah gajian baru bayar kosan. Gitu. Jadi baik-baik juga sih sempanya ya. Baik. Tapi beda lagi ceritanya kalau kalian minta dicariin sama pihak sekolah, itu harus dibayar dulu. Bayar 3 bulan harus langsung bayar gitu. Lumayan mahal itu juga. Lumayan mahal. 10 jutaan deh itu. Ya, 3 bulan itu sekitar. Jadi sebulannya kan 3 juta. Ya, 3 juta. Jadi sekitar 10 juta. Harus bayar dari awal dulu buat 3 bulan kita tempatin tinggal di situ. Itu aturan, emang semua orang Jepang juga sama. Siapa yang mau masuk kontrakan apartemen itu bayar dulu di awal. Kalau itu buat peraturan yang kontrak ya. Dan tempat tinggal juga kalau misalkan belum ditentukan, kita belum bisa berangkat tuh ke Jepang. Nah, kalau misalkan tempat tinggal udah oke, baru kita soalnya ada persyaratan juga ya itu untuk keluar eligibility itu ya. Tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya nanti di mana? Harus ada dulu. Jadi di eligibility itu ntar mungkin
dicantumin ini anak-anaknya udah ada yang menampung nih, ini bapak kosnya gitu. Iya. Kita sih waktu itu numpang ke teman senpai kita udah ada duluan, alhamdulillahnya gitu kan. Alhamdulillah ya. Dan Human ini kan ada 3 cabang ya di Tokyo, Osaka, sama Saga. Pertama sih kita pengen ngebetnya tuh ke Osaka karena kan kota gede gitu kan. Tapi setelah dibanding-banding di Saga tuh ternyata Lebih murah ya. Buka itu apa? Biaya hidupnya lebih murah karena kan kota kecil gitu, bukan kota gede gitu. Jadi kita pilih di Saga gitu. Nah, singkat cerita, eligibility kita turun, urusin visa, alhamdulillah lancar. Tinggal cari tiket pesawat. Waktu itu kita cari tiket pesawat yang paling murah. Paling murah banget itu. Pegel banget nih Kubi. Selama perjalanan. Selama berapa jam ya? Berapa jam? Pokoknya 12 jam lah. 12 2 jam. kali transit ya? 2 kali transit. Iya, itu paling murah itu. Berapa ya dulu? 2 juta apa ya? 2,5 juta lah, kurang lebih 3 juta lah, kurang lebih itu pakai pesawat salah satu maskapai yang paling murah. Paling murah banget ya, itu kesini. Sakit leher. 12 jam langsung sampai di Pertama bandara kamu transit sini. di mana? Saya pertama transit di Shanghai Airport di Singapura. Di Singapura ya? Sudah di Singapura, transit lagi ke Thailand ya kalau nggak salah. Thailand, Ke Bangkok. Sama sih. Kita beda sebulan berangkatnya, jadi Agung Sang duluan yang berangkat. Kalau aku lebih telat karena harus ngurusin pengunduran diri di tempat kerja dan segala macam pertimbangan orang tua tuh masih galau banget ngelepas aku jauh gitu kan. Lebih ya sih, makanya Agung Sang lebih cepat berangkat 1 bulan. Setelah dengar kabar Agung Sang nggak apa-apa kok udah nyampe, baru tuh ada restu dari orang tua gitu. Intinya kalian jangan takut lah kesini selama masih banyak teman di sini Ya. kalian bisa. Arigatou gozaimasu. ケーキですね。ゆっくりどうぞ。Arigatou gozaimasu. Ya, sorry. Sorry. Kita sambil lunch nih. Apa ini? Keki. Keki. Wah, fokusnya ke wajah aku. Kamu pesan apa? Aku pesan kafe. Sambil makan. Jadi, Sebenarnya ini lagi nunggu kereta. nah, ini lagi nunggu kereta, kita mau ke kota. Ini lagi ada di desa. Karena kita kebetulan kerjanya dapat yang di desa ya. Sebenarnya banyak juga di sini kalau untuk kerjaan kalian misalnya mau di mana itu juga jangan takut. Entarnya pihak sekolah atau universitas juga pada nyariin kalau di sini ya. Beneran dijamin deh kalian kalau udah yang Kalau untuk tempat untuk part-time kerja tuh banyak banget. di sini. Jadi ntar kita bahas lagi Untuk kalau untuk masalah masalah part-time. Aku mau tanya nih ya, Agung Sang bawa bekal berapa pas ke Jepang? Itu ya. Kalau kalian pikir saya mau bekal berapa, coba bayangin aja saya mau bekal berapa. Sebenarnya khususnya uang rupiah itu nggak berlaku banget ya kalau di luar. Kita jadi nggak usah bawa deh kalau kalian yang mau kesini, nggak usah bawa, mendingan bawa kit ditukar aja ke negara yang kalian mau tuju, misalnya ya Jepang, tukerin kalau uang ke yen. Waktu itu saya tukerin uang 1 juta rupiah, itu 1 juta rupiah lebih lah, itu jadi Satu mang ya? satu mang. Kamu Ya. cuma bawa selembar Bawa satu satu mang doang, 1 lembar aja ya. Itu bener-bener perih banget ya. Sebenarnya perih banget tuh karena ya bener-bener nggak ngerti gimana cara bayarnya itu waktu gimana. Pokoknya bener-bener blank aja di otak situ mang. Jadi nekat. perjalanan 12 jam itu saya benar-benar tidak makan dan minum juga itu dari untungnya di kalau di Singapura benar-benar ya 5 jam saya menunggu penerbangan selanjutnya, tidak ngapa-ngapain, cuma main internet doang ya.
Orang di Tampak kan deg-degan ya, ya pertama masih kan. grogi, gimana ya, mau lapar sih lapar, mau jajan tapi uangnya cuman yen, takutnya gimana, Uang Jepang doang, transit di Singapura nggak bawa uang transit dolar. nggak bawa uang dolar, ya usahain lah bawa uang dolar juga, usahain minimal $10 kayak berapa kayak terserah, itu buat kalau yang transit ya, kalau yang nggak transit itu nggak usah, mendingan bawa uang yen aja. Yen aja. Bagi yang transit bawa uang dolar nggak apa-apa sih, kalau rupiah itu apa ya, mendingan nggak bawa, nggak usah, nggak apa-apa. Soalnya nggak kepake. Soalnya nggak kepake. Jadi waktu dulu bawa uang cuma 10.000 yen dan itu nggak kepake selama perjalanan 12 jam. Saya cuman minum air di bandara, itu yang buat minum untungnya. Nah, air yang bisa diminum itu ya? Itu di Thailand. Di keran ya? Di Thailand itu juga ada yang bilang orang Singapura, orang Malaysia, katanya kalau mau minum di situ aja. Bener-bener deh, pokoknya itu perih banget ya. Ya ceritanya, pokoknya kalian kalau yang pengen kesini harus benar-benar prepare, tanya-tanya dulu apa aja yang diperluin, nggak boleh sembarangan ya, nekat. Kalau nekat ya gitu jadinya, nggak bisa mau bisa, cuman Tahan lapar, tetap puasa lah gitu. Cuman kalau udah sampai sininya, insya Allah dijamin aman lah ya, karena udah ada yang ngejemput dari pihak sekolah juga, senseinya. Jadi kalian nggak mungkin lah kalau dari di sini mah kelaparan, tapi kalau itu kan sendiri ya, kalau dari perjalanan ke sininya. Jadi usahain prepare dulu, cari tahu dulu apa aja yang harus disiapin gitu. Kalau aku sih sama, aku kan kasih tahu kamu bawa uang aja katanya selembar. Kalau dia sih Semua nggak apa-apa, yang penting nyampe Jepang dulu. Kalau udah nyampe Jepang ada dia kan. Nah, tapi kan udah ada yang informasi lah apa iya, aja yang dibutuhin. tapi jadi orang tua kan tetap khawatir. Dibekulin tuh roti, air. Aku juga sama pertama kali tuh naik pesawat, gimana dicek di bandara kan nggak tahu. Udah dikasih air tuh buat minum, ini buat di perjalanan ya kamu. Iya mak, siap. Pas kena cek gak boleh kan tuh air dibawa. Dibuang di bandara. Pedih banget tuh. Dibuang, dan akhirnya ya sama sih nasibnya kayak kamu, lapar. Yang paling pedih tuh pas di Bangkok nyampe Fukuoka pagi-pagi kan. Orang lain kan pada sarapan tuh. Iya. Breakfast gitu kan. Iya. Itu aroma sarapan paginya tuh. Sama. Aku juga ya, pas perjalanan ke mana, dari Thailand kan lapar tuh, minum air doang ya. Ya. Dari Thailand mau ke Saganya dikasih makan sama pihak maskapai masih di pesawat ya, sebelum land itu, Sebelum landing kan. masih makan kan, saya nggak termasuk makan ya gitu, jadi Tiketnya bukan tiket yang termasuk sedangkan makan ya? duduk saya itu pedih sekali di tengah-tengah orangnya makan Terus kan cuman gini aja, pura-pura tidur gitu, gak taunya lapar banget itu sedih. Pokoknya itu jadi pelajaran banget. Tapi seru sih. Jadi pelajaran. Yang paling seru tuh pas di perjalanan kan, aduh ini harus bener-bener gimana? nggak tahu ya. Bener-bener nggak tahu gitu kan. Pas nyampe Singapura pakai bahasa Inggris yang pas-pasan. Ya, pakai bahasa Inggris lah. Nyampe Jepang pun Pakai bahasa Jepangnya belum bisa kan. Ya, untung aja ya kita. Yang paling puyeng tuh pas di Bangkok sih. Bangkok agak pusing sih Iya. dalam airportnya. Bangkok aneh sekali tuh itunya, apanya? Coba Airportnya. jam 2 malam tuh transit di Bangkok kan. Ini harus kemana? Aduh, ngantuk juga. Nah, pokoknya seru lah. Pengalaman yang nggak bisa dilupain. Ntar ya kita lanjut lagi untuk yang setelah di sekolahnya gimana sih, sistem sekolahnya gimana, dan cara sampai sekarang kita bisa gini, alhamdulillah ya. Ntar kita sharing lagi di soalnya banyak tips-tips yang banyak harus dibagi tips-tips juga sih gitu. Jadi tunggu aja kelanjutannya di episode selanjutnya. Bye bye.